terlambat dan harus nyapu di kelasnya adik kelas. Wah. Kemudian betah nggak sih di posisi ini? Di posisi ini. Cinta-cinta pahit manis yang kau alami sampai saat ini. Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya, Lia Sicilia, atau biasa dipanggil Cici. Di mana lagi? Di podcast kesayangan kita 2001 sampai saat ini. Nah, di hari ini, di tempat yang spesial ini, kita sudah ditemani seorang ibu cantik yang sudah menyempatkan waktunya datang di sini. Siapa lagi? Mungkin teman-teman udah ada yang kenal atau belum kenal. Nah, ini dia Ibu Rini. Halo. Apa Kabar kabar? semua? Sehat? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Ibu Rini ini selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kuburaya, Bu ya. Iya. Tapi karena dia juga teman kita, lebih enak jadi manggilnya Jangan ibu ya. jadi Rini Rini aja. Oke deh. Rin, gimana nih kabarnya sekarang? Sehat, alhamdulillah. Seperti yang terlihat, mudah-mudahan juga terlihat happy ya. Oke Nah, deh. semuanya happy. Semua happy ya, teman-teman juga yang di rumah happy ya. Nah, Rin, kita nih mau dengar nih, udah lama kita jarang ketemu ya. Kalaupun ketemu ya cuman sebentar-sebentar gitu kan. Bolehlah kita berbagi cerita ya, kisah-kisah zaman SMA. Kira-kira nih di relung hati Rini yang paling dalam, kisah SMA tuh yang mana yang nggak terlupakan ya, Rin? Waduh, yang mana ya? Sebenarnya banyak sih ya Hmm. cerita-cerita namanya zaman SMA. Kalau kita sering semuanya lah, hampir semua teman-teman yang seumuran kita saat ini nih pasti masa-masa paling berkesan itu di masa-masa SMA gitu. Tapi ya SMA berjalannya alhamdulillah dulu juga oke, teman-teman semuanya baik. Masa paling berkesan apa ya? Kayaknya Yang tak terlupakan lah yang pokoknya tak kisahnya. terlupakan itu dulu sering sekali terlambat sih sebenarnya. Terlambat Jadi sekolah. ya. Terlambat itu dulu ingat nggak sih kalau kita terlambat, Mm-mm. kita dapat hukuman harus nyapu. Mm-mm. Harus nyapu di keliling kelas. Nah itu yang paling diingat itu waktu itu terlambat dan harus nyapu di kelasnya adik kelas. Wah. Di depan kelasnya adik kelas ya gitu. Di depan Berasa kelasnya lah adik tuh kelas. ya. Jadi itu berasa sih agak-agak tengsin Tengsinnya ya. malu-malunya. Tapi itu yang diingat tapi mayoritas yang lain sih happy-happynya sih yang kita ingat. Ya, Dan semuanya ya. momen yang mungkin ya kalau berkesan dengan teman-teman ini di momen perpisahan kali ya. Di momen perpisahan ketika kita kumpul keliling kolam renang. Ya, Nah, ingat sini keliling kolam kolam renang. renang ya, Mas? Dan kita pegangan tangan. Rasanya gimana ya? Aduh. Masih ingat dari Masih teman-teman masih dari ingat. saat Masih kita ingat. mau perpisahan, dia di keliling kolam Di renang keliling ya. kolam renang. Kita pegang-pegangan ya. Kita pegangan tangan semua dan nyanyi lagu. Perpisahan ya. Terus itu kisah klasik untuk masa depan. Nah, Oke. yang jadi kayaknya sekarang jadi ini ya lagunya angkatan ya. Kayaknya lagu wajib. Lagu wajib angkatan. Ya. Soundtrack. Nah, itu tadi seputaran kisah di SMA ya. Lanjut setelah SMA ini kemana sih, Rin? Oh iya. Jadi setelah SMA kebetulan kita ini daftar di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN Jatinangor, dan waktu itu alhamdulillah dengan beberapa teman juga yang dari SMA 1 itu kita sama-sama lolos di STPDN dan kemudian menjalani sekolah itu sekitar 4 tahun ya, 4 tahun menjalani sekolah di Jatinangor, Bandung coret sih sebenarnya. Kalau bilang Bandung pasti Udah yang paling nggak terima ya. Ijal kayaknya. Paling nggak terima ya. Bandung coret Jatinangor. Jadi setelah itu 4 tahun menjalani kuliah di sana. Tapi sebenarnya story-nya lebih panjang dari itu. Sebelum sampai di Jatinangor itu sempat juga kita Rini itu ikut bimbel di waktu itu zamannya kita masih suka bimbel ya. Masih suka bimbel. Itu bimbel di Jogja. Nah, Sempat jadi di ketemu Jogja. juga teman-teman di Jogja yang juga mendaftar di Universitas Jogja, sempat ikut UMPTN juga di sana, tapi kemudian ya dari beberapa pilihan kayaknya Lebih ke STPDN lebih ke ya. STPDN. Jadi memang jalurnya jatuhnya lah di STPDN. Iya. Nah, setelah sekolah itu langsung penempatan?
Langsung penempatan. Penempatannya? Penempatan pertama itu di Kabupaten Pontianak dulu, yang sekarang namanya Kabupaten Mempawah. Nah, jadi setelah 4 tahun sekolah, kembali ke Kalimantan Barat dan kemudian penempatannya di Mempawah. Jadi sempat beberapa tahun di sana, kemudian juga dapat kesempatan untuk melanjutkan S2 di Yogyakarta, di Akhirnya UGM. ya, Nggak kembali jadi ke Jogja. Jogja jadi S1, Sampaian ya. kesampaian di S2. Jadi setelah itu baru pulang dari sekolah S2 itu ada pemekaran nih Kabupaten Kuburaya. Ikut deh menjadi orang yang bermigrasi ke Kabupaten Kuburaya. Nah, sekarang saat ini posisinya di terakhir ini di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Nah, kalau ngomongin tentang pariwisata, gimana nih, Tin, sebagai lead-nya nih. Kuburaya ini gimana nih pariwisatanya nih? Sebenarnya pariwisata Kuburaya ini juga baru mulai bergerak dan ini di beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat pariwisata itu kan ada pariwisata alam, ada juga pariwisata yang sifatnya juga buatan. Jadi memang pengembangan kita, mungkin kita daerah yang tidak dianugerahi ya keindahan alam, mungkin seperti Bali, seperti beberapa daerah di Jawa, Banyuwangi, Kota Batu dan lain-lain. Tapi saya yakin Kuburaya ini juga punya potensi pariwisata yang besar lah di Kalimantan Barat. Kenapa? Karena pertama kita menjadi gerbang Kalimantan Barat, ada bandara di Kuburaya sana, ya. Juga posisinya kita bersebelahan dengan Kota Pontianak, jadi kita punya potensi pengunjung wisatawan itu yang cukup besar, penduduknya besar-besar ya. Kota Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya, juga secara akses tidak terlalu jauh dari Kota Pontianak. Jadi untuk wisatawan-wisatawan lokal, masyarakat yang mau bergerak ke bosan ya dengan suasana hari-hari yang ditemui di kota, bisa bergeser ke Kabupaten Kuburaya dan tidak terlalu jauh. Ini menjadi bagian dari potensi pengembangan pariwisata. Ih, kok jadi serius ya ngomongnya? Enggak, serius nih. Kita kan pengen juga ya, namanya manusia kan ada jenuhnya. Nah, apalagi Kuburaya ini kan deket tadi tuh kan dibilang dengan seputaran Pontianak. Seperti saya aja gitu kan paling suka dengan yang ya itu tadi, jalan-jalan, makan. Nah, di tempat kita sekarang nih kan di wilayah Nyerini nih. Betul. Wilayah Nyerini nih kan. Oke, tadi udah ngomongin tentang pariwisata di mana ini harus diamanahi nah ya untuk pengembangan pariwisata di Kuburaya ya. Kemudian betah enggak sih di posisi ini? Di posisi ini. Ya, kan kita menjalani sampai di titik ini tentu melalui juga ya beberapa kali perpindahan, beberapa tempat dan lain-lain. Memang soal betah enggak betah itu tergantung cara kita menyikapi ya, karena di semua tempat itu pasti ada permasalahan, ada tantangan dan lain-lain. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan kita ini, kemudian dimanapun rasanya lebih happy. Tapi kalau melihat nih, ngurusin pemuda, aku masih pemudi ya, yang ini pemudi, ngurus olahraga, ngurus pariwisata dan ekonomi kreatif, kira-kira happy nggak ya? Happy lah ya, kan semuanya hal yang senang. Ketemu pemuda, kita berjiwa muda terus, dan kita dikelilingi pemuda yang punya ide-ide kreatif, kita senang ya. Kemudian ngurus olahraga, ini sekarang olahraga sudah jadi lifestyle, lifestyle di Indonesia juga. Itu kita senang juga olahraga menjadi bagian dari lifestyle di masyarakat, ditambah pariwisata ekonomi kreatif, tentu itu ya tadi ya, banyak jalannya, banyak wisatanya, banyak makan-makannya ya. Jadi seru-seru aja ya. Semuanya relatif. Sama kayak tagline-nya 2001 kan, menolak tua. Oke ya, tadi udah banyak kita bahas ya. Nah, sekarang nih mau nanya satu lagi nih. Kita nih kan masih di usia yang dibilang puncak-puncaknya, tapi mau dibilang tua enggak, tapi tetap kita nih muda, tapi sudah harus mengemban banyak sekali tanggung jawab. Nah, untuk ini nih tipsnya gimana nih sebagai anak muda, anak muda lah masih ya, dengan amanah yang seperti seperti itu. Gimana nih? Ya, banyak yang bilang waktu kemarin
diberikan kepercayaan amanah nih, wah ini bisa nggak ya Hmm. gitu. Banyak keraguan lah sepertinya dari berbagai pihak. Ini kok masih anak kemarin sore gitu, anak bawang diberikan kesempatan kepercayaan untuk memimpin sebuah instansi yang Ya. cukup besar gitu. Nah, tapi saya ini percaya kayaknya kepercayaan ini diberikan juga karena organisasinya ini banyak berkaitan dengan kepemudaan, Mhm. olahraga, Mhm. pariwisata, ekonomi kreatif yang memang banyak bersentuhan dengan kaum muda. Jadi kalau kita nih masih dalam usia muda, Kena. istilahnya masih satu frekuensi nih, Oke. satu frekuensi dengan teman-teman mitra yang ada di dinas ini. Jadi mungkin itu kali ya kenapa kepercayaan itu diberikan, itu yang pertama. Kalau ditanya tantangannya besar Hmm. karena saya nih di kantor Hmm. dari 50 orang mungkin termasuk yang termuda. Artinya harus memimpin di bawah itu yang usianya juga ada yang jauh lebih senior, yang mungkin berkarir di dunia kebirokratan mungkin jauh lebih lama gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri juga untuk kita. Tapi yang penting nih kalau saya tuh mengedepankan ini hubungan emosional personal. Oke. Nah, jadi langkah pertama tentu membangun hubungan baik dulu. Chemistry-nya dibangun dulu chemistry ya. dulu. Oke. Baik yang senior, yang masih junior, anak muda. Jadi kita bangun chemistry-nya kan cara penanganannya beda-beda Beda-beda, ya. iya, Treatmentnya benar. beda-beda pasti. Benar. Dengan yang senior gimana kita berhubungan, kemudian sama yang junior juga seperti apa. Nah, hubungan personal itu memang dikedepankan dulu, dikuatkan dulu, karena saya percaya kalau udah jadi tim yang kuat pasti pekerjaan akan jauh lebih gampang. Oke, jadi itulah. Kalau kata orang-orang Limbung tuh teamwork makes the dream work. wah tuh orang-orang jadi- Limbung. Orang Limbung ada mana Limbung sebelah mana? penonton nanya Limbung sebelah mana tuh kata dia bilang. Oke, Jadi, pokoknya tadi tuh itulah. Jadi jangan harus sampai ngerasa berat dulu ya. iya, jangan. Walaupun ya merasa anak ini bisa enggak sih gitu Iya. ya. Bawang apa nih? Bawang merah. Bawang bombay ini kan ya kan. Tapi yang pasti dengan modal tekad yang kuat, kemudian kepercayaan lah ya. Special touch tadi itu ya. Yes, Kan special. antara ada yang bawah dengan yang senior ya, chemistry-nya dibangun dulu ya, Bu ya. Dibangun dulu. Dan kayaknya kita udah berada di masa di mana anak-anak muda tuh sekarang semakin dipercaya untuk memegang posisi-posisi penting gitu kan. Jadi kayaknya kita juga harus menyiapkan diri, bukan berarti kita lebih baik dari yang senior, tapi kita punya kelebihan-kelebihan yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan potensi kita gitu. Jadi untuk teman-teman semua, terutama angkatan 2001 yang sekarang lagi dalam posisi prima, kondisi prima dan posisi prima, yuk kita maksimalkan potensi kita, karena sekarang para generasi muda ini udah sangat banyak dipercaya memegang posisi-posisi penting di sektor manapun gitu. Dan ini kesempatan kita untuk bisa yuk. Ada Bisa orang ya. Kita bisa ya. Bisa ya. Oke. Terus tips and trick nih, kan kita sebagai wanita nggak lepas punya keluarga, Iya betul. punya anak, punya suami. Nah, biar harmonis nih, gimana nih? Aduh. Pastilah, di rumah, kalau di kantor mikirnya anak, nggak mungkin nggak Betul, kan? betul, Nah, ini betul. gimana nih? Iya. Mensiasatinya. Ada orang bilang tuh dia bilang work-life balance, keseimbangan antara dunia kerja dan pribadi ya. Menurut saya itu juga sulit ya. Tapi saya percaya tuh semua orang punya keseimbangannya masing-masing dan itu pasti beda-beda. Nggak bisa triknya disamakan sendiri lah ya. gitu ya. Jadi resep di rumah tangga itu pasti beda-beda dan keseimbangan tentu juga beda-beda. Nah, kalau saya sih percaya perempuan itu punya Multitasking. Wonder Woman, kekuatan luar biasa untuk bisa sambil mikir kantor gitu ya, mikir rumah, gimana baru mikir kerjaan kantor, tapi juga harus mikir gimana PR anak selesai, gitu ya, bantu anak untuk ngerjakan PR. Nanti mikir juga pekerjaan kantor belum selesai, harus juga mikir pakaiannya suami udah siap belum ya. Ya seperti itu. Tapi sekarang kan dunia semakin berubah.
keseimbangan itu dicapai dengan cara yang berbeda-beda. Nggak mau. Strategi kita juga berbeda-beda. Saya yakin semua teman-teman juga punya caranya masing-masing untuk mencapai keseimbangan, Balancing gitu ya. balancing itu. Hidupnya gitu. biar lebih tentram antara kerjaan, antara jalan-jalan, Jalan. anak-anak dan semuanya. Oke lah. Nggak bilang berhasil juga sih, nggak bilang udah pasti sudah berhasil juga sih, tapi berusaha terus, belajar terus setiap hari untuk bisa membagi waktu dengan baik gitu. Oke. Nah, Rin, sekarang kita mau main games nih ya. Cepat-cepat Oh, aja iya. ya. Kita ada games nih ya, teman-teman ya. Karena Ibu Rini, ini kan mainnya dengan pemuda-pemudi dan orang-orang yang kreatif. Kita pun harus tantang dia untuk lebih kreatif nih. Ini jawabnya harus jawab cepat nih ya. Oke. Pilih ya, Pilih ya. Kopi atau teh? Teh. Nasi atau mie? Mie. High heels atau flat shoes? Flat shoes. Celana atau rok? Celana. Pantai atau gunung? Gunung. Drama atau action? Drama. Traveling atau shopping? Traveling. Luar negeri atau dalam negeri? Sekarang dalam negeri karena kita harus memajukan pariwisata Indonesia. Oke deh. Mantep banget. Kita tadi udah ngomongin tentang tantangan, tentang trik-triknya, pencapaian yang akan diraih lagi nih. Saya tuh punya cita-cita menjadikan Kubu Raya ini ya, Kubu Raya. Ini pencapaian ini ya dari dalam pekerjaan ya. Target lah istilahnya Target lah ya. ya. Nah, target pengen sekali Kubu Raya ini menjadi daerah wisata yang bisa mewarnai Kalimantan Barat. Katanya pariwisata itu adalah sektor yang tidak akan berhenti sampai kapanpun gitu ya. Batu bara habis gitu ya. CPO mungkin habis gitu ya. Kebun sawit mungkin suatu saat juga akan selesai. Tapi yang namanya pariwisata dengan inovasi terus pasti akan terus berkelanjutan. Ya. Kita bisa lihat lah ya, maksudnya daerah-daerah yang berpegang dengan sektor pariwisata itu adalah daerah yang kaya dan sejahtera gitu. Kapan lagi kita mensejahterakan, membahagiakan masyarakat kita. Ini kebetulan punya berada di dalam posisi yang punya punya peran untuk itu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadikan itu. Untuk pencapaian pribadi pengennya sehat, menua dengan sehat ya, dan bahagia, dengan sehat dan bahagia, dan ya itulah terus-menerus mencari keseimbangan yang terbaik untuk diri sendiri. Oh ya, jangan lupa olahraga penting ya. Nah, ini kebetulan juga membidangi olahraga nih. Olahraga penting juga selain jalan-jalan ya. Betul. Jadi kita dalam podcast ini juga kesempatan kita untuk lebih mempromosikan olahraga, memasyarakatkan olahraga. Yuk, sekarang olahraga udah jadi lifestyle. Mau apa aja bisa sekarang ya. Ruang publik udah banyak. Betul. Mau lari, mau jalan, mau main-main yang ada pakai alat atau sarana olahraga sekarang sudah disupport banyak sekali yang sudah disupport. Apapun bisa ya, yang namanya wisata minat khusus itu ya. Iya. Nah, kayaknya jadi semuanya bisa, mau sambil wisata, sambil olahraga. Udah kena semua. Nah, Rin, udah panjang kita cerita nih ya, udah seru-seru amat nih. Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman kita di rumah nih? Oh, di rumah. Ya, di rumah sekarang. Yang lagi mau dengerin podcast dimanapun berada. Yang bisa pegang lihat kita. Apa pesannya nih? Pesannya tentu ini khusus untuk angkatan kita aja. Bolehlah, siapapun. Bolehlah. Ya, 2001 harus tetap semangat, kompak, dan tadi berjiwa muda. Kita harus menolak tua. Menolak tua dan tentu karena sekarang tugasnya di pariwisata, yuk teman-teman semua kita kunjungi tempat-tempat pariwisata di Kalimantan Barat, khususnya di Kubu Raya, dan juga jangan lupa olahraga nih. Nah, ini juga penting di usia-usia kita sekarang harus rajin olahraga. Seperti podcast yang selalu sebelumnya ya, olahraga karena kita mau menua dan sehat dan menua bersama ya. Iya, benar. Oke, banyak sekali cerita yang sudah kita dengarkan dari Rini ya teman-teman ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Kita bisa sehat, bisa jalan-jalan, bisa makan-makan, bisa menikmati semua keindahan yang ada di seluruh Indonesia lah, terutama di daerah kita sendiri ya. Oh ya, jangan lupa ya, kita juga punya komunitas sehat bersama, yaitu 2001
sehat. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa ya 2001 sehat. Olahraga juga. Nah, jangan lupa ya, itu meeting point-nya udah ada ya, udah di-share juga di grup meeting point-nya. Coach-nya juga sudah ada. Kita lagi di Wasawa ya, di daerahnya Bu Rini. Boleh dijelaskan Ibu? Ini Kampung Wasawa, Nah. ini merupakan tempat makan kuliner baru, salah satu wisata terbaru yang ada di Kabupaten Kuburaya. Kawan-kawan ayo ke sini, tempatnya di Desa Sungai Belida, Kecamatan Sungai Kakap. Nggak jauh kok dari Pontianak. Yang tinggal di Makanannya? Pontianak, harus ke sini. Enak-enak, Makanannya enak-enak, menu lokal, menu rumahan, menu rumahan. suasana yang ya Mhm. pasti bikin nambah. Iya, dan suasananya agak-agak mirip Ya, Bali tidak ya. Ya. Ah. Mirip Bali, Agak tapi nggak beda, perlu betul. jauh-jauh pakai tiket ke Bali. Ya. Oke, akhir kata terima kasih ya Rin ya, udah sempat-sempat di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau dengerin kita. Terima kasih juga buat tim kreatif yang sudah sehe-sehe membuat ini semua terjadi. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di podcast yang lain 2001 sampai saat ini. Dah.